Oke, selamat malam dan kembali lagi di channel saya. Di video kali ini ya, kita akan trading future di Binance atau dimanapun ya. Intinya kita trading future di kripto ya. Dan untuk trading itu kita bisa dua arah ya, atas atau bawah ya. Kalau kita prediksi harga akan naik, kita bisa long, sedangkan kalau kita prediksi harga akan turun, kita bisa short. Nah, untuk mengetahui itu, kita perlu juga namanya strategi. Nah, dalam strategi ini ada banyak ya. Intinya analisis teknikal itu strateginya banyak. Di sini ada smart money concept, kemudian ada chart pattern, ya, support and resistance, ICT, ya, CRT, ya, dan banyak hal lagi ya. Namanya banyak. Tapi kunci di sini adalah kita harus profit ya, apapun strategi intinya kita harus profit ya, mau kita pakai bulan sabit, pari purnama ataupun apapun itu, yang penting kita profit ya. Nah itu kita bisa pakai indikator juga bisa ya. Nah sekarang saya akan gunakan teknik smart money concept ya. Karena kenapa saya pilih smart money concept, yang pertama di sini adalah strategi smart money concept itu RR-nya sangat besar ya. Jadi 1:5, 1 banding bisa 1:3, 1:5, 1:7. Itu tergantung dari seberapa jauh kita meletakkan TP-nya. Maksudnya dalam sini letakkan TP exit-nya tuh di high ya, di buy side liquidity. Ya, kalau ICT sama smart money concept tuh apakah sama? Hampir sama, itu turunannya. Cuman di sini bedanya dia fokus ke area liquidity ya. Dan titik entry-nya tetap di fair value gap. Tapi kalau smart money concept apakah ada fair value gap? Ada juga ya. Hampir sama ya. Tapi yang di sini adalah kuncinya, kita harus tahu market tuh mau arah kemana, dia trennya kemana. Trennya naik atau turun itu juga harus kita tahu ya. Walaupun kalau marketnya naik kita pilih short, apakah boleh? Itu boleh, boleh saja. Tapi ingat, kita tahu short itu kalau lagi ngelawan market, lagi tren naik, jangan sekali-sekali TP-nya jauh ya, kalau bisa 1:1 ya. Seperti ini, kalau kita lagi ngelong dengan marketnya pas ya atau lagi naik ya, kita TP-nya jauh-jauh juga nggak masalah ya, asalkan kita tahu trennya lagi naik ya. Sedangkan itu pentingnya ya. Oke, karena kita sudah paham maksudnya, saya kalian pasti udah paham ya maksud saya jelaskan. Sekarang kita akan coba ya di sini ya. Di sini langsung saya cari ya, uh, marketnya. Di sini saya akan lihat dulu market apa saja yang potensi bakalan saya trade. Saya lihat Bitcoin dulu ya. Bitcoin di sini agak ya, dia berada di area order block ya. Nah, area ini apakah termasuk boss? Pertanyaan bagus ya. Apakah ini boss? Ini kita bisa lihat di time frame 5 menit ya. Di time frame 5 menit ini tidak terlihat boss. Ini adalah inside bar ya. Ini inside bar ya. Jadi saya akan hapus, saya akan buat body candle ya. Ini adalah inside bar ya. Jadi kenapa saya sebut inside bar? Karena di candle ini ya, yang hijau panjang ini dia ambil semua candle di dalamnya. Jadi dia sekaligus kita hitung satu candle ini ya. Kalau candlenya ini ada di yang warna hitam ini ya, kalau dia lewat garis high-nya candle ini, maka ini tidak termasuk inside bar ya. Oke, ini apakah inside bar? Ya, ini sama juga inside bar ya. Nah, jadi ini satu candle, dua candle, oke. Dia turun ya, break. Oke. Tapi kita akan lihat secara time frame 3 menit. Kalau 3 menit mungkin tidak akan terlihat seperti inside bar. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini ada reaksi juga ya, walaupun saya bilang di sini ada
disebut inside bar. Kita akan skip ya. Untuk Bitcoin kita akan cek XRP aja. XRP USDT.P. Kenapa saya bilang kasih P? Karena ini marketnya jelas kelihatannya. Oke, kita lihat di 5 menit. Di 5 menit di sini saya lihat area ini adalah area buy side liquidity ya, atau area liquidity ya. Ini liquidity sweep. Liquidity sweep ini kurang jelas ya gambarnya ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, ini liquidity sweep. Market langsung naik dan dapat break high-nya ya, atau buy side liquidity-nya, sehingga ini jadi boss ya. Nah, ketika jadi boss, buy side liquidity-nya berubah ya, jadi boss ya. Nah, kita tahu area ini adalah area sell side liquidity, dan yang sempat di break itu area ini adalah buy side liquidity. Nah, buy side liquidity ini di break lagi, maka tetap jadi liquidity sweep ya jadinya, karena bukan MMS ya, tapi liquidity sweep. Oke, liquidity sweep. Setelah itu dia turun. Nah, dia turun ini ngambil sell side liquidity. Nah, sell side liquidity ini diambil. Nah, diambil maka jadi liquidity sweep juga ya. Nah, liquidity sweep. Kemudian di sini ada area entry yang bagus ya. Nah, di sini saya lihat area order block di time frame 15 menit. Kenapa saya pilih 15 menit? Karena di area 15 ini order blocknya itu high probability ya. High probability dalam arti lebih sering ke trigger. Nah, TP-nya 1 banding ini 3,93 banding 1 ya. Nah, ini RR-nya jadinya. TP saya di high. Kalau saya TP 4 banding 1 juga nggak masalah ya. Cari dikit juga nggak masalah. Nah, ini strateginya yang seperti ini. Kita cari lain ya, untuk yang lain coba. Kita pakai apa ya? Kita lihat HAV. Di sini HAV kita lihat 5 menit. Oke, di 5 menit saya sempat buat ya. Dia sempat liquidity sweep ya di sini. Kemudian ini juga liquidity sweep. Kemudian dia naik marketnya jadi liquidity sweep juga. Oke. Nah, terus marketnya naik ya. Naik, apakah ini bisa kita pakai entry di ICT? Bisa, teman-teman. Kalau kita trade di ICT ini bisa. Kita lihat di satu menit ya. Di 1 menit kita bisa trade di teknik ICT di sini ya. Yang pertama, teknik ICT itu kita TP-nya nggak usah tinggi-tinggi ya. Karena apa begitu? Karena kita ambil scalpingan aja. Nah, kalau kita enter di sini, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Tapi di sini ternyata loss ya. Loss ya. Di sini kalau kita entry buy, terus 1 banding 1 misalnya, ini kita sudah kena SL ya. Tapi kalau kita coba lagi sekali di sini ya, di sini kita entry, kemudian kita entry di area sini, area supportnya, area resistennya, ini bisa disebut GISD ya. Nah, ini kita bisa entry buy di sini. Nah, stop loss kita juga bisa di low-nya. TP dari 1 banding 1 juga bisa. 1 banding 2 itu udah paling prepper ya, udah paling mentok ya. Ya, tapi kalau kalian mau high juga boleh, asalkan kalian itu punya trailing stop ya. Nah, ini sudah masuk, jadi dia jadi boss ya. Oke, kita balik lagi ke 5 menit. Nah, ini anggap saja marketnya belum masuk ya. Kita lupakan tadi ICT, kita masih mencari area structure marketnya. Nah, ini buy side liquidity awalnya. Nah, ini buy side liquidity jadi liquidity sweep
Oke. Nah, ketika liquidity sweep, ini ada otomatis ada market potensi bisa saja dia akan turun, tapi kita lihat juga di bawah sini ya, di bawah sini. Apakah dia akan turun atau naik kita nggak tahu ya. Ini awalnya tidak bos ya, ini anggap aja ini buy side liquidity dan ini ada sell side liquidity ya. Kita ekspektasi bahwa market di antara naik ke atas atau ke bawah kita nggak tahu kan. Kalau dia ke bawah ini maka jadi bos ya. Tapi kalau dia ke atas ini yang di sini jadi bos gitu loh. Kita nggak tahu ya. Kita hanya menunggu di sini ya. Tapi kalau kalian mau entry sell di sini juga nggak masalah. Di area liquidity sweep ini kalau pilih sell, kalian buka-buka time frame 1 menit juga nggak masalah. Tapi kalau kalian lihat di sini kalau ada structure market internal struktur ya. Di sini ya internal struktur dia break itu sebaiknya cari yang di arah sini, jangan di bawah karena ini RR-nya nggak sehat ya. Oke, balik lagi ke 5 menit. Ternyata market naik ke atas ya, dan sehingga buy side liquidity jadi bos ya. Dan area sell side liquidity ini adalah external liquidity ya. Ini internal liquidity yang saya lingkarin ini, internal liquidity, internal liquidity, internal liquidity, dan ini adalah external liquidity ya. Ini internal liquidity dan ini menjadi bos ya. Awalnya di external liquidity maka jadi sekarang di bos ya. Oke, karena kita tahu ini jadi bos, yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa ini adalah strukturnya ya. Dan sekarang market naik. Nah, kita naik, kita cari high-nya. Nah, ini adalah buy side liquidity ya. Dan di bawah sini adalah sell side liquidity ya. Ingat ya. Jadi kita pengen ekspektasi market ini mau naik kemana. Kalau dia turun ke bawah ya, maka ada chance untuk naik ke atas yang membuat buy side liquidity jadi bos ya. Tapi kalau misalnya harga nggak seperti itu yang saya gambar, mungkin dia langsung naik di sini, maka buy side liquidity menjadi liquidity sweep ya, dan dia termasuk internal liquidity ya. Oke, sudah paham di sini? Oke, kalau kita sudah tahu marketnya mau kemana nih, tinggal kita nunggu aja nih mau kemana nih ya. Kita hapus dulu ya, ini hapus ya. Ini kita buat liquidity sweep. Nah, ini sell side liquidity ya. Ini juga sell side liquidity. Semua nih sell side liquidity banyak banget ya. Ini sell side liquidity ya. Ini liquidity sweep atau internal liquidity ya. Dan ini juga internal liquidity ya. Tapi saya gabungin juga jadi breakout structure ya. Oke, karena market sudah kita tahu bahwa arahnya akan naik, maka kita akan expect ke area-area ini untuk buy. Area sini, area sini, area sini ya. Nah, cukup itu aja sih. Jadi kita fokus di area tersebut ya. Dan kalau market di situ ada reaksi, maka kita akan siap-siap open posisi ya. Untuk saat ini saya lihat market untuk saat ini masih belum ada konfirmasi. Jadi saya akan menunggu ya. Nah, karena saya menunggu, saya akan favoritkan di sini untuk AAV dan terakhir SEI. SEI di sini. Nah, kebetulan ya, saya akan membuat ulang lagi ya. Di sini ya. Ini market naik ya. Ini adalah internal liquidity ya. Saya kasih tanda X aja internal liquidity ya. Kemudian ini market naik ya, terus kemudian dia turun. Nah, ini dia ngambil sell side liquidity-nya menjadi ya, jadi internal liquidity juga ya. Kebetulan liquidity ini saya ganti ke ISB. Oke. Sudah. Internal liquidity. Oke. Atau liquidity sweep juga bisa. Oke.
terus dia marketnya naik, break dari liquidity bawah ini atau sell liquidity ini, dia break ke atas, maka ini jadi boss ya. Awalnya ini jadi buy sell liquidity, sekarang jadi boss ya. Yang kita lakukan adalah kita akan entry buy ya di area sini ya, di area liquidity. Area liquidity-nya mana ya? Area liquidity-nya ada di sini ya. Ya, ini udah jadi sweep liquidity, atau saya kasih X saja. Kemudian ini juga kasih X ya. Dan terakhir ini sell liquidity juga kasih saya sell liquidity ya. Nah, ini anggap saja market ini belum menyentuh sell liquidity. Dia ngambil internal liquidity buy sell liquidity ini jadi internal liquidity ya. Yang buy sell liquidity jadi internal liquidity. Kemudian market turun, ambil sell liquidity, maka ini jadi buy sell liquidity baru kan. Oke, karena ini jadi buy sell liquidity baru, jadi kita akan menuju market penurunan. Nah, dia turun, tapi kita lihat di sini nggak ada reaksi. Nah, kebetulan di area liquidity ini awalnya nih sell liquidity ya, dia sempat menyentuh hingga menjadi sweep liquidity kan. Nah, sudah sweep liquidity, ya, kita akan lihat ada apa di sana ya. Kita lihat di 1 menit ya, di sana ternyata ada internal structure ya, tapi internal structure-nya tidak ngebreak ya. Nah, di sini internal structure-nya ada ini ya, ini, kemudian ini ya. Ini bukan ya, kemudian ini tidak di break ya, sampai marketnya itu turun, benar-benar turun ya, turun sampai ke sell liquidity. Nah, ketika market turun sampai ke bawah ini ini ada potensi menjadi strukturnya adalah awalnya naik jadi turun ya teman-teman. Nah, ini jadi turun sebenarnya. Nah, ini jadi market structure shift ya, atau market structure shift gitu kan. Nah, kita akan open posisi sell harusnya ya. Ingat kan, kita akan open posisi sell di sini harusnya kan. Nah, karena kita tahu open posisi sell, kita fokus sell aja di sini gitu teman-teman. Nah, kebetulan, nah ini tekniknya ini tidak sesuai ya yang kita inginkan ya. Pas dia jadi market structure shift, tapi kita bisa manfaatkan untuk kenaikannya dia ini ya. Ya, di sini marketnya break di CISD ya. Kita langsung open posisi buy ya. Buy limit juga boleh ya, buy stop juga boleh. Top loss kita di sini. Kalau kalian bawah sini juga lebih bagus. Cuman RR-nya nggak bagus ya, nggak indah ya. Nah, kita 1:1 kan. Nah, ini dapat 1:1 nih ya. Dan marketnya langsung turun. Nah, setelah turun dia naik. Nah, kita pengen di area 5 menit ini ya. Kita cari area buy side liquidity yang di sini. Ternyata di sini nggak ada sama sekali, nggak ada. Sehingga buy side liquidity-nya di sini. Nah, ketika buy side liquidity-nya di sini, dia break, maka market structure shape-nya ini berubah di sini ya. Di sini jadinya ya. Oke. Jadi dia pindah ya. Nah, karena dia pindah, kebetulan dia sudah nge-sweep buy side liquidity ini, kita akan manfaatkan polanya. Nah, itu kita akan pilih sell di sini ya. Nah, kebetulan juga di sini nggak ada konfirmasi apapun ya. Jadi kita tunggu aja, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Oke, karena tidak terjadi apa-apa di sini, market di sini kita lihat ada sell set lagi di sini, nggak ada istilahnya internal strukturnya di sini ya. Kita akan expect dia akan balik lagi ke area sini ya. Ada potensi dia akan sweep ke bawah sini ya. Karena saya tahu ada area di sana akan dia turun, jadi saya akan biarkan saja dia menunggu, biarkan saja, karena ini sebaiknya kita menunggu trading rule-nya ya. Tapi kalau kalian mau entry seperti yang saya sebut, kayak ada CSID, kemudian kayak TP 1:1, itu nggak masalah ya. Oke, balik lagi sekarang. Nah, ini kita tunggu ya. Tunggu market
sudah menyentuh sell liquidity, baru kita akan lihat di sana. Oke, yang sini Ondo. Ondo di sini saya udah lihat ada pergerakan bagus di sini ya. Di 5 menit di sini ada order block ya. Nah, di sini ada area order block. Ini apakah bisa masuk di area sini juga bisa ya, karena ini area high probability kalau order block. Kalau di saya juga bisa teman-teman. Ini adalah area order block. Cuman kalau kalian berani juga nggak masalah masuk di sini ya. Masuk di area sini juga nggak masalah. Tapi sebaiknya kalau kalian masuk di area sini tapi tidak ada internal liquidity-nya, itu agak high probability untuk kena SL-nya lebih sering ya. Jadi kalau kita mau TP 1:1 juga nggak masalah ya. Yang penting kita tahu rule-nya. Oke, kita akan cari market yang benar-benar sesuai ya, seperti AAV ini ya. AAV ini udah termasuk bagus ya, dari segi structure, segi bentuk udah enak dilihat. Nah, oke, kita akan lihat di time frame 5 menit lagi ya. Sini kayak akan mencari koin yang masuk akal ya. Oh ya, CPI ya hari ini ya. CPI hari ini mana ini ya? Oh ya, news ya, jam 8 ya. Sekarang jam 15 Juli ya. Ini tanggal berapa? 14 Juli. Besok ya, teman-teman. Besok CPI-nya biarkan aja lah. Oke, lanjut. Kita akan cari ya koin apa yang lebih enak dilihat. Oke, ini sempat saya anti fair value gap ya. Bukan maksudnya gambar, dan dia break ya. Ini jadi boss ya. Ini jadi break of structure. Marketnya ada reaksi di sini ya. Di fair value gap. Di fair value gap M15 ya. Dan ini masuk juga. Keren ya. Oke. Ini udah jadi boss. Oke. Kita tunggu dia turun. Ini sepertinya ada potensi dia akan turun ya. Dia akan turun karena di bawahnya tidak ada. Oh, ada satu ya. Cuman kayaknya ini liquidity semua ini. Ini kita hapus fair value gapnya ya. Ini sudah nggak berlaku lagi. Ini udah ke EF. Oke. Ini liquidity-nya. Ini area liquidity ya. Area liquidity. Jadi market ada potensi sell nih. Oke, karena dia sudah boss, saya akan open posisi sell. Oke, di sini bisa sell ya. Lambat ya teman-teman. 1 menit bisa nih. Harusnya tadi masuk anjing. Bahasa kasar saya ngomong. Nah, di sini bisa entry sell teman-teman harusnya. Ya. TP 1:2, 1:1 juga bisa. 1:2 bisa ini teman-teman. Dan marketnya sudah running sebenarnya ini teman-teman. Jadi saya agak terlambat. Ya udah. Ya. Oke, karena dia marketnya sedang running, ya biarkan saja dulu. Kita cari lain ya. Nah, ini kebetulan juga kita lihat di time frame 5 menit. Apakah ada chart yang enak dilihat? Oke, ini ada. Di sini ini adalah boss, kemudian ini ada sell liquidity. Kemudian ini adalah buy sell liquidity. Oke, ini adalah internal structure ya, atau internal liquidity. Ini adalah sweep liquidity. Sweep liquidity di sini ya, ini liquidity sweep ya, market liquidity sweep. Kalau saya lihat 15 menit ya, ini juga termasuk liquidity sweep ya, liquidity sweep. Oke, ini saya hapus. Oke, karena ini liquidity sweep,
dia market atau ada ekspektasi naik langsung ya. Nah, dia langsung naik ya. Oke, dia naik di sini. Kalau kita entry buy di sini sebenarnya ini ya areanya di sini kita entry buy. Ini masuk sebenarnya teman-teman. 1/2 ya. Masuk ini. Kalau kita entry di sini juga ada potensi 1/1 nih entry-nya lumayan ya. Oke. 1/2 bisakah? Kayak nggak bisa 1/2, 1/1 itu udah menurutku saya udah mantap menurut saya ya. Oke, untuk ini liquidity sweep. Ini yang di bawah sini adalah area liquidity teman-teman, kayak begini. Ini area liquidity ya teman-teman. Ini ada potensi di sweep juga ya, tapi bisa aja dan bisa saja nanti akan di sweep, kita nggak tahu kapan, tapi pastinya akan di sweep ya. Nah, kebetulan di sini ada fair value gap ya, ada fair value gap di sini. Ini ada fair value gap ya. Saya kasih tulisan kan, kasih square kotak aja. Ini adalah fair value gap, kemudian ini fair value gap juga. Nah, kebetulan fair value gapnya ini disentuh ya. Nah, ketika disentuh ini ada chance untuk turun juga ya teman-teman ya. Dan di bawah sini juga ada fair value gap. Nah, jadi fair value gap itu ibaratnya seperti magnet ya teman-teman. Jadi dia akan mengikuti magnet yang terdekat ya. Ya, biasanya magnet yang terdekat bukan magnet yang ibaratnya yang besar ya. Nah, kebetulan di H1 ini ada magnet yang besar nih, maka dia di sini akan potensi ke bawah. Ya. Ini ada potensi ke bawah ini untuk ADV ya. Oke. Karena kita tahu dia akan ke bawah, kita akan pilih sell ya. Di sini pilih sell, cuman di sini sudah kelewatan teman-teman. Ya. Jadi market sekarang lagi sell ya teman-teman semua ya. Tadi untuk SPX juga sell. Sekarang untuk ADV juga lagi sell. Ya, tapi memang marketnya lagi tren lagi naik ya. Nah, kita akan manfaatkan koreksinya dia saja. Oke. Untuk sekarang lihat ya, untuk 5 menit 3 menit aja dulu ya teman-teman. 3 menit kalau mau entry di sini juga nggak masalah. Ya, 1/2 juga boleh saja. Karena ini marketnya lagi uptrend ya. Balik lagi ya. Tadi saya salah ya. Marketnya lagi uptrend ya. Kalau kita pilih 1/2 atau 1/3 itu nggak masalah ya. Atau targetnya ke buy side liquidity juga nggak masalah. Karena ini marketnya lagi naik ya. Marketnya lagi uptrend. Beda kalau marketnya lagi secondary, kita pilih 1/3 itu lebih riskan kena SL-nya. Ya. Dan oke, untuk ADV ini bisa entry ya. Saya akan entry sekarang ya. Sepertinya saya akan entry sekarang untuk ADV karena alasan pertama adalah dia sudah ambil liquidity sweep tapi dia belum ambil fair value gap. Karena alasan saya bisa nggak jadi ambil fair value gap yang di bawah sini karena di atas juga ada fair value gap. Dan condong market lagi uptrend, maka market potensi lebih dominan itu naik ya, gitu teman-teman. Itu analisa saya yang kemungkinan itu bisa saya benarkan ya. Itu analisa yang saya sebut benar, saya benarkan ya, karena itu yang saya lihat ya, alasan-alasannya. Tapi apakah ini benar-benar benar, kurang tahu ya. Itu adalah probabilitas kita dalam trading ya. Yang penting kita sudah menetapkan SL kita itu sangat penting ketika kita salah melakukan analisa. Itu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini adalah trading crypto future. Dan sekian video saya dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis dan selamat malam.